Kamu gak asik banget sih orang cuma ngobrol doang, terus aku harus ngomong sama siapa kalau kamu aja gak mau diajak ngomong? Gue diem. Halo semuanya, welcome back to True Talk Monday, dimana aku akan bacain curhatan kalian dan kasih solusi pakai tarot. Nah, cerita kali ini tuh unik banget ya guys, karena yang kirim tuh POV-nya cowok gitu ya. Jadi kalau biasanya aku terima cerita dari ciwi-ciwi, ini ada cowok yang mau curhat juga. Jadi buat kalian yang cewek, yang cowok, cewek ke cowok-cowokan, cowok ke cewek-cewekan, boleh semuanya kirim ceritanya ke nomor yang tertera di Instagram tarot aku di sini ya. Langsung di chat aja, nanti aku kasih formatnya. Judul ceritanya, dikasih judul nih sama dia. Cewek gue sempurna, tapi titik. Tapi kenapa? Halo kak, gue cowok, bisa kan curhat? Bisa. Sebut aja nama gue D, gue punya pacar namanya C. Kalau dilihat dari luar, dia paket lengkap. Cantik, kerjaannya bagus banget, karirnya naik terus, pinter, mandiri, nggak matre, dan nggak posesif. Cewek langka. Nyokap gue aja pas ketemu dia langsung bilang, ini sih calon istri idaman. Dan jujur awalnya gue ngerasa menang banget dapet dia. Teman-teman gue juga bilang, gila cuy, nemu di mana? Pokoknya setiap jalan bareng dia, gue tuh pede banget. Dia tuh selalu rapi, ngomongnya sopan. Kalau ngobrol soal masa depan tuh selalu nyambung. Pokoknya teman-teman gue tuh semuanya pada bilang, bro jangan lepasin. Susah banget loh cari yang kayak gini tuh. Gue juga mikirnya gitu, sampai gue sadar satu hal. Plot twistnya, C itu suka banget gibahin orang. Siapa sih cewek yang gak suka gibah? Aku semua suka kan. Awalnya gue pikir biasa aja, namanya juga cewek, kan suka cerita. Tapi makin lama makin parah. Suatu malam kita lagi makan, tiba-tiba dia buka Instagram. Ih lihat deh, si T ini baru putus udah pamer jalan sama cowok lain. Gue cuman senyum. Ya mungkin dia udah move on. Move on apaan? Dari dulu juga dia murahan. Sana-sini mau. Gue mulai nggak nyaman. Belum selesai satu orang, dia pindah ke orang lain. Teman kantor gue tuh so sibuk banget deh. Padahal kerjaannya nggak ada. Gabut dia tuh, munafik banget kalau depan bos kayak sosok kerja. Padahal hasilnya nggak ada. Istri si A tuh kayak nggak pernah ngurus diri ya. Gue heran banget sama cewek kayak gitu, nanti giliran suaminya selingkuh, dia marit-marit. Setiap hari selalu ada aja yang diomongin. Suatu hari gue iseng tanya, kamu gak capek ya ngomongin orang terus? Dia langsung defensif, loh ini kan aku cuma cerita. Iya, tapi tiap hari loh. Kamu gak asik banget sih orang cuma ngobrol doang, terus aku harus ngomong sama siapa kalau kamu aja gak mau diajak ngomong? Gue diem, tapi dalam hati mikir, kalau dia bisa ngomongin orang lain kayak gini, kalau suatu hari kita berantem, apa gue juga bakal jadi bahan cerita ke orang lain? Kemungkinan iya sih. Kalau menurutku kemungkinan iya. Dan bener aja, gue baca chatan dia sama temen-temennya. Bete banget deh gue sama cowok gue cuma cerita doang, masa dia tuh nggak bisa diajak ngobrol? Males banget deh, udahlah gue cerita sama kalian aja. Tapi masih normal nggak sih? Kayak bete banget deh sama cowok gue, itu masih normal sih. Nggak berhenti sampai situ aja, dia juga ceritain kebiasaan buruk gue. Kayak kalau gue ngorok, gue telat. Bahkan dia juga gosipin aroma badan gue di depan teman-temannya. Itu sih aneh sih, soalnya masih pacar. Kalau mantan tuh kayak nggak apa-apa gitu, jelekin aja nggak apa-apa. Aku sih dulu pernah juga ya kayak gitu, cuman kayak semakin dewasa semakin mikir kayak, ya gue masih mau ngapain gue jelekin gitu ya kan, malu sendiri gitu nanti depan temen-temen gitu kan. Yang bikin gue capek tuh bukan cuma gosipnya, tapi energinya. Setiap ketemu vibe-nya tuh selalu negatif, selalu ada yang salah dari orang lain, selalu ada yang kurang. Padahal hidup gue sebelum ada dia tuh santai aja. Sekarang gue jadi sering mikir buruk ke orang karena kebawa sama omongannya. Pernah gue bilang, kamu gak pernah cerita tentang hal positif ya tentang orang, kayaknya yang jelek-jelek mulu. Cek cuma jawab, dunia tuh gak seindah itu, emang semua orang tuh punya kekurangan. Jawaban itu bikin gue mikir, dan memang semua orang punya kekurangan. Dan kekurangan dia adalah ratu gibah. Ratu gibah banget. Puncaknya adalah suatu hari kita nongkrong sama teman-teman gue, di depan mereka dia tuh manis banget. Tapi begitu pulang di perjalanan, temen lo si B tuh norak banget, sumpah, nggak banget deh stylenya. Loh, tadi kamu ketawa-ketawa bareng dia? Ya basa-basi lah, masa di depan dia aku harus ngomong kalau dia nggak banget sih? Di situ gue ngerasa ini bukan cuma gosip.
ini kebiasaan merendahkan orang. Dan jujur, gue capek. Pertanyaannya, dia hampir sempurna, tapi setiap hari gue harus nerima energi negatif itu. Apakah gue harus tetap bertahan karena dia paket lengkap? Atau ini red flag yang nggak boleh gue abaikan? Oke. Sebelumnya disclaimer kalau memang ada penelitiannya, aku pernah baca di mana gitu, kalau cewek itu punya stok kata jumlah kata yang diomongin dalam seharinya tuh lebih banyak beberapa kali lipat gitu daripada cowok. Jadi emang suka ngobrol, suka gosip, itu kenyataan. Cuman kan nggak harus yang negatif ya. Kadang kita ngomongin orang tapi ya nggak usah negatif terus, bisa ngomongin positifnya juga. Dan yang aku baca dari ceritanya, kayaknya tuh ceweknya tuh lebih banyak energi negatifnya, ya kan? Kalau gitu langsung aja sambil aku bacain tarotnya. Kamu mirroring sih, jadi sebenarnya energi negatif itu kan nular ya. Jadi kalau misalkan ada aura negatif, kamu sering sama orang itu, ngobrol hal yang sama, hari-hari bareng, memang menular gitu. Jadi kamu juga bisa nyerap energi negatif itu. Dan karena kamu mirroring di sini, energi negatif yang sebelumnya kamu nggak dapetin sebelum sama dia, memang kamu jadi lebih negatif gitu ya. Cuman permasalahannya di Emperor, kamu sayang banget sama dia karena mungkin banyak basic-basic kelebihan dia yang dia punya gitu kan. Jadi keputusannya King of Cups. Kalau menurutku sih, kamu nanti jadinya bom waktu. Jadi energi negatif itu mungkin sekarang kamu masih bisa toleransi. Tapi nanti lama-kelamaan, apalagi kalau sampai ke jenjang serius, menikah, dan setiap hari, setiap menit, setiap detik kamu mendengarkan hal negatif, itu tuh nanti bisa jadi kamu ketularan jadi orang yang negatif, atau kamu akan meledak lelah karena itu nggak sesuai sama value kamu. Jadi kalau aku sih selalu kasih tahu sama klien aku, sama orang-orang yang curhat, kalau harus pinter-pinter menimbang. Jadi kayak kekurangan yang mana yang kiranya masih bisa kamu toleransi di 5 tahun ke depan. Kalau misalkan kamu ngerasa 5 tahun ke depan kamu terus harus dengerin bullshit ini, menurut kamu kan, itu kamu bakal jadi orang seperti apa? Kamu suka nggak sama sosok kamu yang itu? Gitu. Terus tuh kayak kekurangan ini ada solusinya nggak? Kayak misalkan kan kalau punya pacar nggak bisa masak, mungkin dia mau belajar, kalaupun udah belajar ternyata masaknya masih susah, nggak bisa juga, ya mungkin bisa beli atau ada pembantu, tukang masak, gitu-gitu kan, jadi ada solusi. Tapi kalau sifat, balik lagi harus kamu komunikasiin sama dia. Tapi kalau aku lihat kan dia bilang kayak, semua orang punya kekurangan, ya wajar dong, aku cuma butuh didengerin aja gitu kan, dia cuma mau cerita. Cara berubahnya berarti dia nggak bisa jadi diri sendiri ketika sama kamu. Alhasil mungkin di depan kamu dia nggak akan cerita-cerita kayak gitu, menahan diri. Tapi dia akan tetap cerita kayak gitu depan teman-temannya. Dan bahkan mungkin kamu bisa jadi target juga. Kalau dari kartuku, di sini ada King of Cups. Kamu ini orang yang balance hidupnya, yang tenang gitu. Dengan adanya energi negatif ini, memang akan merusak dinamika hidup kamu. Kalau kamu siap membucin dengan mengorbankan ketenangan hidupmu, ya silahkan ya, itu pilihan kamu. Tapi kalau menurut aku sih, choose yourself first. Mau cowok, mau cewek, pilihan pertamanya harus diri sendiri. Karena kalau kamu bahagia, kamu bisa bahagiain pasangan kamu. Kalau kamu aja udah ngerasa negatif, nggak suka sama dia, nggak bahagia, nantinya dia juga nggak bakal bahagia karena respon kamu akan ketus ke dia. Dan nantinya jadi berantem terus kan nggak enak juga ya. Masih banyak cewek-cewek di luar sana yang mungkin kekurangannya masih bisa kamu toleransi. Gitu ya. Kalau menurut kalian yang nonton gimana guys? Kalau kalian punya pacar perfect banget tapi tukang gibah tiap hari, negatif mulu ngomongin teman-teman kamu. Baru temen, gimana kalau nanti udah ke keluarga, ke mamah kamu? Wah, udah deh. Pusing banget. Gimana menurut kalian? Komen pendapat kalian di bawah. Thank you so much for watching. See you next Monday di True Talk Monday. Bye-bye.